Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fikri Azmi Muslim dengan NIM 4032003 dari Program Studi Pendidikan Matematika semester 5. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengenal komponen-komponen yang ada pada Microsoft Visual Basic versi 0,6. Yang pertama kali muncul saat kita membuka Visual Basic adalah jendela New Project. Di jendela New Project ini terdapat 3 menu, New, Existing, dan Listen. Di new ini berisi tipe-tipe project yang akan kita pilih. Di existing berisi file-file project yang pernah kita simpan. Kemudian di recent nanti akan muncul file-file yang sudah pernah kita buat. Selanjutnya, untuk membuat project baru, kita di sini pilih menu new, kemudian pilih standar XE dan klik open. Setelah itu akan muncul yang namanya form designer. Disinilah tempat kita untuk merancang sebuah interface. Di sebelah kanan ada yang namanya Project Explorer yang berisi project-project yang sudah pernah kita buka ataupun yang sedang kita buka. Di bawahnya ada Properties Windows. Dia berisi karakter dari objek yang kita gunakan. Kemudian di bawahnya lagi ada Form Layout, tampilan dari form yang kita buat. Di sebelah kiri disebut dengan Toolbox. Nah, toolbox ini berisi kontrol yang nanti akan kita gunakan untuk membuat suatu interface. Kontrol yang pertama dilambangkan dengan tanda panah, disebut dengan pointer. Nah, kontrol ini biasanya digunakan ketika kita akan mengubah ukuran ataupun memindah objek yang ada pada form. Di sampingnya ada picture box. Nah, picture box ini biasanya digunakan untuk menampilkan gambar ataupun grafik dengan berbagai macam format seperti BMP, DIB atau bitmap, kemudian WMF, IMF, GIF ataupun JPEG. Di bawah pointer yang dilambangkan dengan huruf A kapital disebut dengan label. Dia berfungsi untuk menampilkan sebuah teks. Kemudian di sampingnya disebut dengan text box. Dia berfungsi untuk menampilkan kotak teks. Di bawah label ada frame, biasanya berisi checkbox atau option button. Di sampingnya ada comment button, dia berfungsi untuk mengaktifkan perintah yang akan kita masukkan. Selanjutnya ada checkbox, dia biasanya digunakan untuk pilihan yang bernilai benar atau salah, kemudian ya atau tidak. Sedangkan di sampingnya ada option button, dia berisi pilihan yang lebih banyak daripada checkbox. Selanjutnya ada combo box, list box, edge scroll bar, v scroll bar, timer, drive list box, tier list box, file list box, shape, line, image, data, dan oleh. Di bagian atas disebut dengan menu bar yang berisi file. Di file ini kita bisa membuka project baru ataupun membuka project yang pernah kita buat, kemudian menghapus project, menyimpan project. Di edit kita bisa paste, copy, undo, kemudian di view kita bisa melihat kode dan ada juga pintasan dari Project Explorer, Properties Windows, Toolbox. Ketika Toolbox ataupun Project Explorer ataupun Properties Windows tidak muncul, kita bisa melihatnya melalui view. Selanjutnya ada project, kita bisa menambahkan form. Di run ada icon start, jadi nanti ketika kita sudah membuat project dan akan mencobanya, kita bisa klik start yang ada di run. Di bawah menu bar disebut dengan toolbar. Di sini kita bisa menambahkan project baru dengan berbagai tipe, bisa standar XE, Active XXE, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita juga bisa menambahkan form, membuka folder atau membuka file, kemudian menyimpan project, paste. Nah, di sini juga ada pintasan start, pintasan dari Project Explorer, Properties Windows, dan Toolbox. Setelah ini kita akan membuat suatu program, yaitu program faktorial. Pertama, kita buka Microsoft Visual Basic, kemudian klik open. Setelah muncul form designer, kita masukkan kontrol yang kita perlukan untuk membuat project. Di sini saya menggunakan 2 label, kemudian 2 text box, dan 2 comment button. Kita rubah terlebih dahulu caption dari form 1 menjadi program faktorial. Selanjutnya kita ubah caption dari label 1 menjadi masukkan nilai, caption dari label 2 menjadi hasil faktorial. Kemudian kita hapus teks yang ada di text box 1, teks yang ada di text box 2. Selanjutnya kita rubah caption yang ada di comment button 1 menjadi hitung, comment button 2 menjadi clear. Setelah itu kita double klik comment button 1, kita masukkan kode ataupun perintah pada comment button 1 dan comment button 2. Setelah kode sudah dimasukkan, kita bisa mencoba project
dengan klik icon start yang ada di bawah menu diagram. Kemudian akan muncul project yang telah kita buat. Di sini kita bisa mencoba dengan angka 12. Hasilnya akan muncul ketika kita klik tombol hitung. Kita juga bisa menghapusnya dengan klik tombol clear. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila terdapat kekeliruan baik dalam menyampaikan maupun dalam pembuatan video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.